Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu lalu kita udah bahas tentang small world phenomena ya. Nah, kita ngomongin tentang gambar ya. Gambar itu penting. Bisa bikin gambar tentang sesuatu, bisa menggambarkan sesuatu itu jadi salah satu obsesi terdepannya manusia. Jadi kita tuh butuh untuk bisa menjelaskan sesuatu, tapi kemudian bisa menjelaskan lewat gambar atau graf, itu penting ya. Ini mati nyala terus. Graf ya. Jadi kita ngomongin soal graf. Kalau kemarin, jadi bayangin kalau kita bisa menggambarkan relasi kita sama orang lain. Wah, itu mah luar biasa. Ya, jadi upaya kita untuk bisa menjelaskan akan lebih bisa explain, predict, and control kalau dia bisa digambarkan. Bayangin kalau kita kemudian bisa menggambarkan relasi kita sama orang-orang terdekat di sekitar kita, kita enak bisa ngepropose siapa kan gitu ya. Makanya kalau jejaring kita jelas, jejaring kita enak, maka kita bisa melakukan apapun terhadap jejaring itu. Nah, itu yang paling penting ya. Ini namanya graph ya. Jadi pertemuan ini kita akan bahas tentang graphs. Ya. Tentang apa? Graphs ya, karena gambarnya. Graphs itu apa? Nah, ini dia. Graphs itu cara untuk menspesifikkan relasi di antara banyak item. Jadi relasinya itu bukan cuma antar manusia, bahkan sesuatu yang saling berelasi juga nanti ada ininya. Ada apa namanya? Ada gambarnya. Katakanlah kita punya handphone. Yang nemenin handphone apa? Hah? Yang nemenin atau punya relasi sama handphone itu apa kira-kira? Hah? Casing, nice. Charger, terus? Hah? Gantungan. Oke, terus apa lagi? Kayak lanyardnya gitu ya, gantungan HP, apa lagi? Itu kan relasi tuh. Yang bikin satu perusahaan kaya itu apakah jualan handphonenya? Iya, oke, handphonenya iya. Tapi yang bikin kaya dan bikin nambah profit itu apanya coba? Aksesoris kan? Benar nggak? Makanya produk Apple apa yang paling laku dan paling banyak dibeli dan paling menguntungkan? Kira-kira produk apa? Apakah iPhone? Enggak, produk Apple apa kok Samsung? Can hudang jalan-jalan. AirPods kan? Kenapa? Karena dia gampang hilang, kecil gitu dan paling murah. Itu dibanding aksesoris lain dia paling kecil ya paling gampang hilang. Nah, makanya kemudian ngebangun jejaring itu penting. Makanya aku kalau tiap kali jadi konsultan UMKM, oke, kamu punya core bisnis bagus, punya core produknya bagus, tapi dapat untungnya dari mana? Itu yang harus dipikirin. Kalau kita punya restoran, jualannya apa? Restoran? Makanan kan? Dapat untungnya dari mana? Nggak bisa dari makanan. Harus nyari alternatif produk dan harus nyari jejaring lain, grafnya, untuk bisa dapat untung dari situ. Biasanya dari apa? Dari minuman. Makanya kalau makanannya enak, murah, biasanya minumannya mahal dan bayar kan gitu ya. Kebayang sampai sini ya? Clear ya? Nah, makanya memahami. Jadi yang dimaksud dengan graph itu bukan cuman orang, tapi juga bahkan collection of items. Bahkan beberapa hal ya, yang tadi nggak berhubungan, tapi kalau kita bisa menghubungkan lewat jejaring, kita bisa tahu nanti fungsinya apa. Makanya jualan kerudung aja, emang yang mahal yang dominannya di kerudungnya? Enggak, di brosnya. Orang pakai bros itu nunjukin merek kerudungnya apa, dan itu lebih powerful kan dibanding sekedar kerudungnya. Oke, kerudungnya bisa 400.000, 500.000, tapi brosnya itu bisa dapat apa? 900, sejuta kan gitu ya. Dan orang bangga sama brosnya tuh. Ada bros apa, huruf B lah, huruf C lah, itu kan hurufnya aja bikin orang bangga, kebayang ya? Itu yang bikin mahal. Nah, collection of items ini itu namanya graph. Kita harus ngomongin soal grafnya. Nah, di social network, analisa media dan jejaring sosial ya, di social network, analisa jejaring, kita perlu bisa menggambarkan, memahami gambar, dan yang dianalisa itu apanya? Gambar. Jadi jejaring antar gambar itu yang penting. Yang kedua adalah consist of set of objects called nodes ya. Nah, ini di pertemuan lalu udah dibahas kan ya. Ada objek namanya nodes, sama garisnya disebut sebagai edge ya. Apa? Nodes sama edge ya. Tuh.
Kita kasih contoh, nah kayak gini dia. Ini gambar contohnya. Jadi ada 2 jenis jejaring. Yang pertama adalah, nah yang ini. Yang pertama adalah gambar A. Ya. Graf yang A itu adalah yang undirected graph. Sementara yang kanan, yang B adalah yang directed graph. Emang bedanya apa? Kenapa yang kiri disebut undirected, yang kanan disebut directed? Ini, lihat gambarnya. Tuh, nggak ada kan gambarnya? Nah, kenapa yang A disebut undirected, yang B disebut directed? Coba lagi, set. Hah? Ada arahnya. Direction itu arah maksudnya. Ya. Contoh. Ih, nyebelin ya. A kenal sama B, betul ya? Betul kan? Dua-duanya sama kan? A kenal sama B. Terus B sama A kenal nggak? Ya kenal. Tapi kan tidak menjelaskan apa-apa. Cuman terkoneksi aja. Oke, mereka terkoneksi, tapi nggak tahu kan arahnya kemana, betul ya? Dari Fakultas Psikologi ini ke mana tuh, Fakultas Kedokteran, FKG, Kesehatan Gigi, ada jalan kan? Arahnya kemana kan kita nggak tahu. Boleh nggak jalan ke sana langsung atau malah 2 arah atau paham nggak sampai sini? Ternyata tahu gambarnya aja, bisa menjejaringkan gambarnya aja nggak cukup. Kita perlu tahu arahnya. Contoh, si A sama si B punya relasi. Nah, masalahnya relasinya apa? Kebayangnya sampai sini ya? Nah, arah relasinya juga harus kita ketahui. Ya. Jadi tugas kita pertama memang menggambarkan, tapi kemudian kita perlu tahu direction-nya. Nah, contoh, kira-kira kalau pakai direction ini, kira-kira apa yang bisa kita kasih contoh dari direction ini? Contohnya apa? Hah? Ini apa? Persuratan. Oh, persuratan. Aku ngedengarnya persunatan. A ngirim surat ke B gitu ya, B ngirim surat ke C, C ke D, D ke B, balik lagi ya tuh. Ya. Tapi B balik lagi ke C, kayak gitu ya. Oke, contoh lain. Apa direction ini kita bisa belajar apa? Atau kasih contoh apa? Suka ya? Kebayang nggak? A suka sama B, tapi B sukanya sama C sukanya sama D sukanya sama D. Dari gambar ini siapa yang laki-laki, siapa perempuan? Ayo. A suka sama B, B suka sama C. Oke ya. C suka sama D, D suka sama B. Ayo. Siapa yang laki-laki, siapa yang perempuan? B apa? B laki-laki apa perempuan? Hah? A laki-laki apa perempuan? Oke, A laki-laki ya. Berarti B C D perempuan. Tapi D suka sama. Nah, menarik ya. Kita bisa nganalisis dari garisnya, directionnya. Paham sampai sini, jelas ya, kebayang ya? Nah, nanti dari direction ini kita bisa nganalisis apapun tadi, kesukaan, power, persuratan, power relation, distance, macam-macam gara-gara graf. Paham sampai sini ya? Maka poin utamanya, poin pertama, graf itu penting apa penting banget? Penting apa penting banget? Penting banget. Kalau penting banget, kita pernah nggak ngukur atau bikin gambar dalam relasi keseharian kita, kehidupan kita? Contoh ini Maya, aku berelasi nggak sama mama aku? Arahnya gimana? Yakin timbal balik. Timbal baliknya dalam hal apa? Itu harus dievaluasi. Jangan-jangan timbal baliknya cuma dari segi masa timbal balik sih? Yakin nggak timbal balik sama mamahnya timbal balik? Apa satu arah dari mamah ke kita? Duit, kasih sayang, perhatian. Ayo, kita ngasih apa ke mama?
Aduh, langsung jadi, nanti langsung masukin musik ini ya, musik sedih. Sampai sini kebayang ya? Kalau cuma gambar garisnya doang yang undirected, kita bisa bilang bahwa kita berelasi sama mamah kita, betul nggak? Aku punya relasi sama mamahku, kan gitu ya. Pertanyaannya arahnya gimana? Nah, arah itu nanti ada kualitasnya, ada variabelnya. Tadi kesukaan kah, investasi kah, ya nggak? Persuratan kah, koneksi kah, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau aku sama mamah aku, itu arahnya gimana? Dua arah, mutual equal. Nah, itu nanti di mata kuliah yang apa kemarin teh? Interpersonal itu kan mutual equal enggak? Tapi itu kan dalamnya, kontennya. Kalau ini gambarnya, jejaringnya, kebayang ya? Seperti apa kedalaman kualitasnya? Nanti kita bisa tahu. Makanya kalau aku jadi konselor rumah tangga, konselor pernikahan, tiap kali kemudian si pasangan itu konseling tuh ya, aku tanya relasinya kayak gimana? Relasi itu kita bisa gambarkan. Antara kamu dengan anak kayak gimana? Antara anaknya dengan sekolah gimana? Antara sekolah, kayak gitu tuh. Kita bisa memetakan jejaring dan bisa metain arahnya. Paham ya? Jelas sampai sini ya? Kalau udah dapat gambarnya, enak banget bisa ngotak-ngatik dimanapun. Oh si ini, KOL ini pantas mahal, ini rendah, ini diapain, harus diapain, di gimana? Termasuk ini nih lagi musim kampanye kan? Oh kita harus sasar siapa? Kita harus putus relasi di mana? Arah. Oh kita udah punya jejaringnya, tapi belum punya arahnya. Kebayangnya? Aku udah punya kenalan namanya si B, tapi nggak pernah pakai arah apapun ke si B. Yuk kasih arah. Itulah kenapa makanya ngasih hadiah ke orang itu penting kan? Ngechat duluan itu juga penting. Makanya ada istilah yang penting gara-gara di graf itu dua hal. Namanya be the first to give. Jadi orang yang pertama ngasih sama personalize. Ulangi lagi apa? Be the first to give dan personalize. Be the first to give itu jadi orang yang ngasih. Kalau jadi orang yang ngasih, kita ngasih arah. Kalau ngasih arah kayak gini nih, lambat laun kita akan berbalik ke sini. Di antara jejaring yang ini, siapa yang paling ngasih arah ke banyak orang? Nanti ada hitungannya. Ini ada nggak hitungannya? Masing-masing satu kan? Ada yang lebih dari satu nggak? Nah, kebayang nggak kalau orang bisa ngasih lebih dari satu? Dia akan berbalik ke sini, relasi. Makanya balik lagi, jodoh mah dipertemukan, bukan dicari. Kebayangnya bukan siapa yang mau mencintai aku. Kebayang nggak sih? Aku berelasi ke orang untuk orang itu ngasih arah ke kita. Nggak bisa, kita harus ngasih arah duluan, ya nggak? Kalau enggak, ini nih. Dan apakah B akan dapat jodohnya? Dapat, gitu ya. Ya terlepas dari ini laki-laki atau perempuannya itu mah nanti variabel lain ya. Tapi nanti akan dapat. Clear ya sampai sini, jelas dulu ya. Makanya punya gambar penting, tapi bukan sekedar gambarnya doang, tapi harus ada directionnya. Nah tugas kita di analisa jejaring itu nanti ngecek directionnya. Nanti pas praktikum, aku minta kalian untuk menganalisa satu film. Jadi nonton dulu filmnya, nanti dianalisa lewat software. Nanti dari sekarang mulai install softwarenya namanya Gevi ya, GEPHI. Gevi. Nah, install dulu aja nanti kita jadi. Dan gak akan susah-susah, pokoknya yang simpel aja dulu ya. Karena mungkin ya ini mah sebagai pengetahuan, namanya juga mata kuliah pilihan ya. Masa dapat B? Ya enggak. Minimal AB atau A gitu kalau mata kuliah pilihan. Nah, ini contoh graf lainnya ya, contoh jejaring lain ya. Kalau ini graf dengan three connected component. Ya, maksudnya apa three connected component itu? Ada 3 jejaring yang kemudian nggak saling berjejaring satu sama lain sebetulnya, tapi mereka ada. Kira-kira ada contohnya nggak? Ini tuh contoh masyarakat apa gitu? Contoh di mana gitu yang kayak gini nih jejaring? Hah? Apa? Di kampung? Kayak gimana di kampung? Mungkin kayak jadi kenal satu sama lain gitu. Nah, tapi kan ini nggak terkoneksi ya. AB sama yang lain nggak terkoneksi. Ada nggak lingkungan yang kayak gini? Nah, namanya three connected. Nah, ini harus hati-hati nih. Ada yang kayak gini. Contohnya apa? Di kampus. Dosen saling berjejaring, ya nggak? Dosen saling berjejaring, tapi F, G sama BA nggak interaksi. Misalkan apa? Dosen berjejaring, tapi kita nggak kenal siapa yang nyiapin infokus. Tapi ada kan?
Yang nyiapin infocus sama yang nyiapin listrik kenalan. Yang bersihin toilet sama yang tukang nyuplai pembersih toiletnya sama yang tinggal berjejaring, ya enggak? Tapi kan aku nggak berinteraksi langsung. Paham sampai sini ya? Nah, yang kayak gini itu kalau kemudian kita jadi HRD, kita kemudian jadi manajer GA, HRGA kan, HRGA, Human Capital, kita harus bisa memetain jejaring ini. Kenapa? Kita perlu tahu, mereka perlu berinteraksi. Jangan sampai organisasi itu ada trikomponen yang connected atau tidak terkoneksi satu sama lain. Bahaya. Atau contohnya di keluarga besar kita. Mama aku datang ke keluarga besarnya, udah aja. Mama aku sama keluarga besarnya aja, kita nggak pernah dikenalin, kebayang nggak? Bapak kita sama keluarga besarnya suka kayak gitu kan? Kamu tuh harus kenal, ini tuh si ininya, kan kita nggak tahu, nggak pernah dikoneksikan. Kita terkoneksi secara garis, tapi nggak pernah berinteraksi langsung, itu namanya tidak berkoneksi. Nah, nanti kita bahas di pertemuan yang depan soal koneksinya dan garisnya. Tapi ini yang penting ada gambarnya aja dulu ya. Paham sampai sini ya? Kebayang ya? Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi kenapa disebut collection of items? Karena bahkan jejaring sel-sel kita juga itu saling terkoneksi satu sama lain. Makanya kenapa anak kecil itu penting untuk kemudian diajak dipapar banyak hal. Kenapa? Karena dia akan ngebuka jejaring baru. Makanya anak yang pintar itu anak yang ketika 0 sampai 5 tahun banyak di-exposure, dipaparkan banyak hal. Kayak apa? Kayak gambar, warna, suara, kalimat, musik, lagu. Wah, banyak macamnya sehingga dia punya jejaring yang banyak dalam sel-selnya. Nah, ini contohnya nih. Antar sel tuh banyak banget. Makanya kan ada jaringan, kebayang ya? Nah, makanya kenapa disebut jaringan? Karena organ-organ kita tuh network system. Kenapa ada namanya sistem respirasi, sistem pernapasan, sistem pencernaan? Kan network, semuanya network berjejaring. Kalau nggak nyambung, bahaya. Ya, gitu. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Berapa langkah itu nanti gara-gara Milgram, langkah-langkah itu kemudian diperbaharui itu. Ini kita. Nah, ini jarak pertama adalah teman kita. Bener ya? Terus temannya teman kita nih. Distance 2 ini friend of friends kan gitu ya. Kan kita nggak kenal sebenarnya. Tapi kan terkoneksi, betul? Kenal nggak? Tapi terkoneksi. Nah, makanya baru kenal doang, belum dikenalin malah. Nah, kita nunggu untuk dikenalin gitu ya. Baru ada distance 3. Nah, all nodes not already discovered that have an edge to some node in the ya. Kita nggak tahu, ada hal-hal yang kita nggak tahu, namanya apa, asing. Nah, nanti di minggu depan aku jelasin bahwa ini kan garisnya masih tegak lurus ya. Sebenarnya dari dari kita ke layer-layer itu garisnya sebetulnya putus-putus atau disebut dengan weak ties, tapi kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, yang terpenting adalah ternyata ada layer. Kita tuh suka lupa kita tuh punya layer. Makanya kita suka ngerasa sendiri. You itu rasanya itu si you ini di gambar itu ngerasanya sendiri aja, nggak ada teman. Kita lupa bahwa itu tuh ada layer yang harus kita buka. Dengan cara apa? Dengan cara ngobrol, dengan cara nyapa, dengan cara tadi memulai be the first to give dan personalize. Makanya kalau jalan kaki keluar senyumin orang. Jadi orang yang pertama senyum dan pastikan orang itu nyenyumin balik. Bae we disangka gelo oge teu naon. Karena nanti akan ada sesuatu yang baik yang terjadi pada kita. Itu apa? Bentuk koneksi positif. Kalau kita ngasih vibes yang positif kan. Kalau kita cemberut, ya lama-lama juga kecemberutan itu akan muncul sama kita. Kayak gitu. Karena ada konektivitas yang ngaruh. Nah, si layer-layer ini perlu dibuka, perlu didisclose gitu istilahnya. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kita ngerasa kesepian padahal kita yang tidak pernah melakukan apapun. Nah, itu yang harus waspada ya. Makanya harus di-disclose. Nah, orang suka lupa buat nge-disclose dirinya. Lanjut ya. Nah, ini ada orang yang rajin banget, namanya Ron Grahams ya. Ron Grahams itu menggemari satu orang namanya Paul Erdos. Paul Erdos tuh orang matematika yang senang publikasi, neliti terus publikasi. Terus Ron Graham itu bikin jejaring kira-kira Paul Erdos itu kalau nulis sama siapa aja gitu. Katakanlah aku misalkannya publikasi penelitian bareng sama Bu Endah. Aku dan Bu Endah jejaring kan dia. Terus pernah juga aku sama Pak Taufik sama Bu Endah jejaring lagi. Jejaring. Nah, dia bikinin kayak gini sampai kayak gini. Ini tuh sebenarnya bagus kalau buat literatur review ya.
Misalkan tokohnya nanti kalian siapa misalkan. Kalau lagi skripsi tokohnya misalkan Maslow. Maslow punya murid namanya Kolko Rivera. Kolko Rivera interaksi sama siapa? Nah, nanti bikin jejaringnya kayak gitu. Dengan tahu jejaring ini kita bisa nge-approach seseorang. Pokoknya kalau udah ada gambarnya mah kita enak kan? Seperti maps atau peta kan ya. Ketika kita tahu Google Maps, kan ada nodes sama edge ya. Nodesnya adalah tempat, edge-nya kan jalan. Oh, belok kiri. Oh, 2 belokan lagi kita belok ke kanan kan gitu ya. Kalau ada petanya mah kan enak. Mau ngapa-ngapain, mau kemana. Kita bisa nge-regulate diri kita untuk ngarah kemana-mana. Nah, itu yang kemudian ngaruh banget dalam kehidupan kita. Oke. Nah, sekarang aku mau ngasih lihat ini. Nodes sama edge udah ya. Nodes sama edge udah ya. Nah, ini aku mau ngasih lihat ini ya. Ini adalah gambar di mana tahun 2012 ketika jadi konsultannya Facebook waktu itu, aku diajarin nanti kita juga mungkin tapi enggak sih, aku enggak akan ngajarin ini, lebih kompleks lah. Kalian menonton film yang template si Gephi-nya aja ya. Waktu itu pakai Gephi itu aku nganalisis ini. Jadi data dari Facebooknya aku gathered, aku konversi jadi node sama age. Tadinya cuma akun. Jadi teman aku ada 2000 apa berapa ribu ya waktu itu di Facebook itu 1500 lah kalau nggak salah 1500. Aku konversi jadi node sama age. Kan tadinya cuma akun ya. Siap, misalkan Vio udah aja, Givana udah aja, satu nama aja ya. Tapi aku konversi tuh Vio dan Givana itu jadi nodes. Nanti garisnya kayak gimana? Nah, kurang lebih ketika di gathered awal datanya kayak gini gambarnya. Nggak jelas kan ya? Numpuk. Terus pakai algoritma tertentu, tinggal klik-klik sebetulnya, terus jadi kayak gini gambarnya. Tuh. Ya, nah ini nanti tampilan si Gephi-nya ini. Ini tampilan si Gephi-nya. Ya. Jadi kita bisa nganalisis tuh. Kenapa jadi kayak gini tersebar? Karena nanti garisnya tuh saling tarik-menarik. Yang paling dekat sama siapa akan ditarik. Jadi geng-gengan juga akan ketarik sama si Gephi. Berarti yang atas saling berinteraksi sama yang atas, yang bawah saling berinteraksi sama yang bawah. Kok bisa tersebar kayak gini ya? Terus ada orang-orang juga, ada nodes-nodes yang tidak terkoneksi satu sama lain sama relasi yang aku punya. Bisa jadi nggak kayak gitu? Bisa jadi. Contohnya apa? Contohnya aku misalkan nge-follow artis. Ya nggak? Nge-follow artis, klik friend artis, yang artis itu tidak punya jejaring siapa-siapa dengan teman-teman aku. Kan ada kan? Ya, misalkan aku nge-follow artis dangdut gitu ya, ada seksi misalkan. Aku klik, set. Tapi kan teman-teman aku saroleh, nggak ada yang nge-follow artis seksi, artis dangdut seksi misalkan, kayak gitu. Misalnya nih, makanya ada titik-titik ini. Atau aku follow tokoh-tokoh atau peneliti terkenal yang teman-teman aku nggak suka peneliti itu. Dan memang bukan tukang belajar apa-apa. Nah, sampai kebayang ya? Nah ini nanti software Gephi itu bikin grafnya. Paham, jelas ya? Terus aku nggak puas, ini tuh maksudnya apa? Nah, aku zoom, tinggal di zoom aja gampang nanti. Nanti ada videonya kok buat praktikum ya, tinggal nonton aja. Nah, kalau di zoom maka akan kelihatan tuh dari gambar yang tadi. Ya Allah ya Robi, dari gambar yang tadi ini kalau di zoom nodes sama edge-nya jadi makin kelihatan. Nah, kayak gini ya, tuh ada titik-titiknya. Makin kelihatan tuh, ya ada titik ini, dia terkoneksi sama ini. Terus aku penasaran, ini tuh siapa? Nanti tinggal klik aja di bagian ini ya, di teks, dikasih name. Ada namanya nanti. Oh ini dikasih warna dulu supaya kan ini kan sama-sama hitam ya. Aku kasih warna supaya beda tuh. Ininya merah, garisnya tuh. Tapi ada yang biru banget, lihat tuh. Ada titik. Ada titik di mana dia biru banget, nggak kayak yang lain merah-merah. Itu ternyata orang-orang yang tebal banget garisnya, terkoneksinya tebal. Nah kayak gimana? Nah nanti aku kasih nama ya. Aku kasih nama tuh. Jadi aku tahu nama-nama orang-orangnya siapa, terkoneksi. Kenapa Agna Nursifa sama Eva Ardiani itu tebal garisnya? Karena dia teman SMP aku, teman SMA aku, teman kuliah S1. Jadi dia banyak kenal jejaring yang aku kenal. Kebayang nggak? Pasti dia punya kenalan yang tebal sama aku. Karena aku kenal, ya udah dari SMP, we share the same friendship, ya nggak? Ya, SMA bareng, kuliah bareng kan gitu ya. Makanya nanti garisnya tebal kayak begini tuh, tebal Agna. Yang lain nggak setebal itu. Tuh kita bisa tahu ya. Makanya kalau misalkan
Aduh, siapa jodohku? Ya tinggal lihat aja jejaringnya siapa, ya nggak? Yang dekat bisa nggak masuk, yang jauh ya tinggal dicari nanti yang nggak, yang belum temenan, benar nggak? Contoh misalkan, aku tanya aja siapa, Agna kamu kenal siapa nggak? Gitu kan ya. Eva kamu kenal siapa nggak? Atau ini nih, titik-titik ini tinggal aku deketin. Hey Miss Riana, kamu lagi ngapain? Ada yang marah nggak kalau aku deketin? Kan tinggal gitu. Ya nggak usah desperado, ya nggak? Aduh siapa ya? Aduh hilal belum tampak, enggak, bisa dicari. Aduh aku punya barang, misalkan kita jual resource, ya nggak? Jual bala-bala lah misalkan. Siapa yang kira-kira butuh bala-bala di sore hari? Kita tinggal cari aja. Kita cek satu-satu siapa jejaringnya dan siapa yang lebih kenal sama siapa, kita approach dia. Paham nggak sampai sini? Kalau aku mau jualan bala-bala, yang aku approach siapa? Apakah Rizky Ponti? Enggak. Eva sama Agna duluan. Kenapa? Dia share jejaring yang sama. Sekalinya aku share ke dia akan nge-share ke banyak orang. Paham sampai sini ya? Punya grafnya penting, tapi ternyata lebih penting lagi tahu arahnya, tahu directionnya. Dua-duanya penting, tapi kita mulai dari bikin graf dulu. Jadi pertemuan kali ini mah ngomongin soal graf. Ngegambarin relasi kita itu yang penting. Makanya aku mah sering ngegambarin relasi aku. Aku punya ini siapa. Oke, kalau aku mau koneksi ke situ, aku butuh siapa untuk ngapain, approach-nya gimana, kayak gitu ya. Selama ini arah antara relasi aku dengan dia seperti apa? Itu yang harus diperbaiki, kayak gitu. Nah, dari gambar ini dilanjut tuh. Jadi kayak gini gambarnya. Jadi bagus lah. Nanti ada fiturnya, kita tinggal ngeklik. Kalau waktu itu aku sambil harus nulis kode sih, belum secanggih sekarang ya, tinggal klik sekarang. Jadinya kayak gini. Oh, yang bagian ini, jadi bisa terpeta orang-orang yang ngumpul di sini itu keluarga aku. Ada beberapa keluarga yang mungkin kenal sama orang yang biasanya kan teman SMP ada yang nginep di rumah kayak gitu ya, teman SMA kan jadi mama aku kenal, keluarga pada kenal kayak gitu. Nah, ini di psikologi UPI, ini teman-teman di UI. Ini kan aku lakukan ketika S2 kan. Nah teman-teman UI gak banyak kenal sama teman-teman aku yang lain. Nah teman SMP sama SMA deketan. Kenapa? Ya karena kan biasanya gitu. SMP 3 Bandung pasti ke SMA 4. Kalau nggak ke SMA 8 kan gitu ya. Jadi kita saling kenal satu sama lain. Dari sini kita bisa approaching people dengan lebih wise. Ya nggak? Dari sini kita tahu bahwa relasi kita tuh nggak sekedar relasi. Ketika aku ketemu sama kalian, aku kenal sama kalian, aku tuh mestinya ngejadiin kalian tuh nodes. Age-nya harus aku arahkan. Kalau bisa menjadi 2 arah. Paham nggak sampai jelas ya? Jadi kita tuh nggak asal berkoneksi sama orang lain dan tidak kehilangan rasa kebersyukuran karena ternyata kita tuh dikoneksi sama banyak orang. Relasi aku sama Vio aja misalkan ya. Kalau aku explore, aku bisa kenal kan temannya Vio siapa, Vio lagi sibuk apa, kemana, ngapain, gimana, ada kenalan apa yang bisa diapain, yang kayak gimana, kan gitu. Kalau nggak gitu, ya udah kita hidupnya ngerasa kesepian terus. Nah masalahnya orang-orang pakai jejaring ini bukan untuk mengeksplor dirinya, bukan untuk mengekspan dirinya. Aku ulangi pelan-pelan ya. Kebanyakan orang nggak tahu relasi ini, jejaring ini. Tapi kalaupun tahu, bukan dipakai untuk mengekspan dirinya. Jadi diri ini bisa memperluas. Itu disertasi aku tuh, yang 5 tahun 11 bulan ya, bukan 1 tahun 8 bulan. Bisa expand lewat jejaring. Kalau kita pengen tumbuh, mau nggak mau harus explore jejaring. Nah orang-orang tuh kebanyakan nggak mau mengeksplor jejaring. Mereka pakai sosial media untuk jadi orang lain. Aku ulangi lagi ya. Orang tuh kebanyakan nge-explore sosial media untuk jadi orang lain, untuk terekspos sama orang lain. Ketika buka IG, yang aku lihat story orang lain, timeline orang lain, postingan orang lain. Kita jadi engage sama orang lain yang lagi liburan, yang lagi jalan-jalan, ngerasain keseruannya, tapi kan itu bukan kita. Kita jadi hidup di kakinya, di sepatunya orang lain, ya enggak? Orang lain jalan-jalan, kita ngerasa kita ikut jalan. Makanya semakin terkoneksi sama orang lain lewat sosial media, kita malah kehilangan koneksi sama siapa? Itu yang bahaya guys. Nah makanya pertemuan ini, yuk ajakannya adalah yuk gambarkan relasi-relasi kita seperti apa, sama siapa, ngapain, dan dari situ kita mulai bikin circle. Nah sekarang buka alat tulis apapun yang ada ya. Tugasnya adalah bikin ini dia. Bikin ini ya. Kira-kira jejaring kita seperti apa?